Melalui rapat paripurna istimewa ke-28 masa persidangan 3 peresmian pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024, Senin 13 November 2023, 3 anggota DPRD Kota Denpasar resmi diganti. 3 anggota tersebut yakni Ana Agung Susruta Ngurah Putra, Ana Agung Gede Putra Ariwangsa yang merupakan anggota fraksi Demokrat, dan Igede Westre dari Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib, maka rapat paripurna ke-28 masa persidangan 3 DPRD Kota Denpasar tanggal 13 November 2023 merupakan rapat paripurna bersifat pengumuman sehingga tidak diperlukan kehadiran quorum. Dan dengan memohon bimbingan ide Sang Yang Widi-Wasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna kami buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Widi-Wasa, karena atas asam serta warunugrahanya kita dapat hadir bersama pada hari ini baik secara fisik maupun virtual dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kota Denpasar dengan acara peresmian pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024 pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Semoga ide Sang Yang Widi-Wasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita sekalian agar rapat paripurna istimewa ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggota DPRD Kota Denpasar sebelumnya yaitu Saudara Igede Westre dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Ana Agung Gede Putra Ariwangsa SS dari Partai Demokrat, dan Insinyur Ana Agung Susruta Ngurah Putra dari Partai Demokrat telah diberhentikan dengan hormat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan mekanisme pengisian pengganti antar anggota DPRD yang diberhentikan sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kota Denpasar nomor 01 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kota Denpasar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Denpasar pasal 117 ayat 1 huruf C. Terkait dengan hal tersebut, kami telah menyampaikan surat kepada Gubernur Bali melalui Wali Kota Denpasar perihal usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024 untuk mendapatkan peresmian dengan keputusan Gubernur Bali dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar pada hari ini tanggal 13 November 2023 diselenggarakan peresmian serta pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kota Denpasar dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Denpasar. Hadirin serta rapat paripurna istimewa yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan Saudara Sekretaris DPRD Kota Denpasar untuk membacakan keputusan Gubernur Bali tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar dan keputusan Gubernur Bali tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar. Untuk itu kami persilakan. Sementara 3 anggota DPRD Denpasar yang dilantik adalah Nimade Sri Sutraningsih dari Partai Demokrat menggantikan Ana Agung Susruta Ngurah Putra yang sebelumnya sudah pindah ke Partai Golkar. Selanjutnya Igede Semara menggantikan Ana Agung Gede Putra Ariwangsa yang kini memilih pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Nama ketiga yang dilantik adalah politisi Hanura Ana Agung Made Sumenadi menggantikan Imade Westre yang kini maju dari Dapil 1 Denpasar Barat
dari PDI Perjuangan. Rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua Iwayan Mariana Wandire dan Anak Agung Ketut Asmara Putra, serta dihadiri Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara, serta seluruh anggota DPRD Kota Denpasar. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Bali oleh Sekretaris DPRD Kota Denpasar I Gede Made Baju Pravita. Perwakilan rakyat daerah Kota Denpasar dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bali menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar atas nama saudara I Gede Westre dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bali pada tanggal 20 September 2023. PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, cap dan tanda tangan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan angka 11, 12 yang bersangkutan. Keputusan Gubernur Bali nomor 863/01A/HK/2023 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bali 1. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar atas nama saudara Anak Agung Gede Putra Aruwangse SS dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bali pada tanggal 27 September 2023. PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, cap dan tanda tangan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan 11, 12 yang bersangkutan. Keputusan Gubernur Bali nomor 860/01-A/HK/2023 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bali menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar atas nama saudara Insinyur Anak Agung Sudrute Ngurah Putra dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2014, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengucapkan selamat datang untuk ketiga anggota Dewan yang baru dilantik. Sedangkan untuk anggota Dewan yang diganti, pihaknya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD Denpasar. Atas kehadiran anggota DPRD yang baru, Ngurah Gede berharap dapat memberikan kontribusi maksimal dan dapat meningkatkan kinerja lembaga DPRD Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar yang efektif, efisien, dan akuntabel menuju Denpasar maju.
Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika kehidupan masyarakat, maka DPRD menghadapi tugas-tugas dan tantangan yang jauh lebih berat dan kompleks. Karena itu Dewan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga dari waktu ke waktu semakin baik dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Ia juga berharap PAW yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dan memahami tugas sebagai DPRD Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme dan aturan. Sehingga dengan waktu yang tergolong singkat ini dapat secara optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. Anggota yang dilantik dapat mengabdikan diri dalam mendukung kemajuan Kota Denpasar. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita bersama. Singgih Ratu Pranda Sedegahat Sekian Tiga. Yang terhormat Saudara Wali Kota Denpasar, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mewakili, Saudara unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Denpasar, Saudara Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah Kota Denpasar beserta pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Denpasar, Saudara Ketua dan anggota KPU Kota Denpasar, Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Kota Denpasar, Saudara Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Denpasar atau yang mewakili, Saudara Ketua DPC Partai Demokrat Kota Denpasar, Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Denpasar dan Ketua Jatriwara Kota Denpasar, Saudara para direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kota Denpasar, Ketua Forum Perbekal Lurah Kota Denpasar, para undangan, para wartawan, serta hadirin sekalian yang kami hormati pula. Pertama-tama, mari kita mengaturkan angayu bagio kehadapan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas asung kekewanugrahannya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara peresmian pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar pengganti antar waktu masa jabatan tahun 2019-2024. Hadirin secara paripurna istimewa yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama bahwa Saudara Ana Agung Sumonadi Esa dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura dan Saudara IGD Semaro SE serta Saudari Insinyur Nimade Sri Sutraningsih dari Partai Demokrat telah mengucapkan sumpah janjinya serta sebagai anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan telah dilakukan pengucapan sumpah janji, maka yang bersangkutan telah resmi memangku jabatan sebagai anggota DPRD Kota Denpasar. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar mengucapkan selamat datang di lembaga DPRD Kota Denpasar, selamat bertugas, dan semoga saudara-saudari dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Denpasar dengan sebaik-baiknya. Dan kepada anggota DPRD Kota Denpasar yang digantikan, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Dengan kehadiran saudara-saudari di lembaga DPRD Kota Denpasar ini, kami sangat berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan dapat meningkatkan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Denpasar yang efektif, efisien, dan akuntabel menuju Denpasar maju. Hadirin secara paripurna istimewa yang kami hormati, seiring dengan berjalannya waktu dan di tengah-tengah aspirasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan yang semakin meningkat,
maka DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat akan menghadapi tantangan dan tugas-tugas yang jauh lebih berat dan kompleks di masa yang akan datang. Untuk itu, Dewan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga dari waktu ke waktu semakin baik dan secara signifikan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Saya berharap pengganti antar waktu yang baru diambil sumpahnya janjinya dapat dengan cepat menyesuaikan diri serta memahami dan tugas-tugas di DPRD Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hadirin setelah paripurna Dewan yang kami hormati, demikian sambutan singkat saya. Sebelum sambutan ini saya akhiri kepada saudara-saudari yang baru saja diresmikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar, sekali lagi atas nama DPRD dan pribadi mengucapkan selamat. Bersama ini pula saya mengharapkan saudara-saudari dapat mengabdikan diri secara tulus dan ikhlas dengan segala kemampuan yang dimiliki. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan anggota Dewan yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri serta memahami tugas-tugas di DPRD Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingatkan sisa waktu yang singkat dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Denpasar yang digantikan. Hal ini utamanya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini pula, Jaya Negara turut mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Denpasar untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024 dan selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam rangka pembangunan Kota Denpasar. Pimpinan dan sidang Dewan yang sangat kita hormati, pertama-tama yang menyampaikan permakluman bahwa Bapak Wakil Wali Kota sekarang beliau melaksanakan tugas melaksanakan pemaparan Smart City untuk Kementerian Kominfo tahap kedua. Izin untuk tidak mengikuti sidang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati pimpinan dan para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Kota Denpasar atau yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar atau yang mewakili Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Denpasar, Ketua KPU atau yang mewakili dan Ketua Bawaslu Kota Denpasar. Izin berkenan untuk berdiri karena beliau pertama kali sekali mengikuti sidang. Itu Hardi Sarjana SP, mungkin didampingi oleh salah satu anggotanya. Silakan berdiri, anggota Bawaslunya. Terima kasih telah hadir. Ketua DPC Partai Hanura yang karena beliau langsung jadi dan dilantik. Ketua DPC Partai Demokrat langsung Pak Wakil Ketua dan juga ada yang mewakili tim penggerak PKK Kota Denpasar, Ketua Jatiwara Kota Denpasar yang sangat kita hormati, Ketua Majelis Madya Desa Pakraman, Ketua Forum Perbekal Lurah Kota Denpasar juga hadir, sangat kita hormati, para undangan, para wartawan, hadirin sekalian yang saya hormati pula. Tentu pertama-tama marilah kita terlebih dahulu mengucapkan puji syukur pada Panitia Yang Dewasa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian pengangkatan serta pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
masa jabatan 2019-2024. Tentu pada suasana yang berbahagia ini saya juga atas nama pemerintah Kota Denpasar mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru saja diresmikan pengangkatannya dan telah mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan 2019-2024. Tentu dengan harapan saudara senantiasa tetap dalam lindungan dan bimbingan kejaksaan yang dewasa sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai dengan dharma baktinya. Dan juga kami berharap bisa menyelesaikan serta memahami tugas-tugas DPRD Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dan kepada anggota DPRD Kota Denpasar yang digantikan, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Sedang Dewan yang saya hormati, tentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman sering mengalami perubahan, maka sangat diperlukan adanya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap suatu peraturan melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi antara DPRD dan eksekutif. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Denpasar untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024 dan selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Kota Denpasar. Lebih lanjut dikatakan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sering ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman sering mengalami perubahan, sehingga diperlukan adanya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap suatu peraturan melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi antar DPRD dan eksekutif. Hal itu utamanya dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya, setelah dilantik secara resmi, IGD Semara akan duduk di Komisi 4 DPRD Kota Denpasar yang membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, sosial perpustakaan, peran wanita, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Imade Sri Sutraningsih akan duduk di Komisi 3 DPRD Kota Denpasar yang membidangi perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, dan perumahan rakyat. Sementara Anak Agung Made Sumenadi akan duduk di Komisi 2 DPRD Kota Denpasar yang membidangi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha, dan penanaman modal. Rapat paripurna istimewa ke-28 masa persidangan 3 peresmian pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024, kemudian secara resmi ditutup oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Yang tadi telah kita ikuti dan saksikan bersama seluruh rangkaian peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah serta penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024 sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa anggota DPR pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada penempatan anggota DPRD pengganti antar waktu pada keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut. 1. IGD Semara SE menjadi Komisi 4
bidang kesejahteraan rakyat dan anggota Badan Kehormatan. 2. Insinyur Mimade Sri Sukraningsih menjadi Komisi 3 Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan anggota Badan Anggaran. 3. Anak Agung Made Sumonadi Esa menjadi anggota Komisi 2 Bidang Keuangan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Hadirin setelah rapat paripurna istimewa yang kami hormati, dengan telah selesainya rangkaian acara peresmian pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Denpasar masa jabatan tahun 2019-2024, dan kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti rapat paripurna istimewa ini dan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam kami memimpin rapat paripurna istimewa ini. Akhirnya, atas asum ketawaran gerahan ide dan yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna istimewa ke-28 masa persidangan 3 DPRD Kota Denpasar kami tutup secara resmi. Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi setelah dilaksanakan pelantikan pengganti antar waktu DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024 yang mana sudah berproses semenjak dari awal bulan September. Jadi bulan September sehingga dengan adanya 3 orang dari anggota DPRD yang notabene-nya dulu ada di Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, dan di Demokrat, mungkin istilah lompat pagar lah, pindah partai politik, sehingga terjadilah proses berawal daripada pengusulan masing-masing partai politiknya untuk diadakan penggantian antar waktu. Sehingga kami di Dewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kami bisa langsung memproses sehingga secara tegas ditetapkan pemberhentiannya bagi Hanura itu per tanggal 20 Oktober, bagi Demokratnya itu per tanggal 27 Oktober. Sehingga kami langsung berproses kembali melalui Wali Kota untuk Gubernur Bali kapan ditentukan untuk pengambilan sumpah janjinya nanti di DPRD Kota Denpasar, sehingga kami bisa selaku badan musyawarah di DPRD Kota Denpasar untuk menjadwal pada tanggal 13 November hari ini untuk melakukan pengganti antar waktu itu seperti yang sudah disaksikan bersama-sama gitu. Jadi masa jabatan beliau melanjutkan sisa waktu. Kalau kita di sini dulu dilantik per tanggal 19 Agustus, otomatis beliau juga berakhirnya 19 Agustus 2024 yang akan datang ini. Kalau tadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan, itu Pak Semara Putra itu ada di Komisi 4, yaitu di bidang kerakyatan kemasyarakatan di sana. Kalau Pak Sumonadi ada di Komisi 2 dan Ibu Sutraningsih itu ada di Komisi 3 di bidang pembangunan. Harapan kami mudah-mudahan beliau cepat bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaan sesuai dengan fungsi tugas kita di Dewan untuk bisa dilaksanakan dengan maksimal nanti. Ya, melanjutkan program-program yang sudah kami ada di sini sehingga bisa menyesuaikan dengan keberadaan kami yang sudah lama di sini.